Nah, ini juga sambil didorong juga sama, meskipun sudah ada kuncian, ini tetap kita bantu. Dan di sini, taruh di sini, tempel. Oke kawan. Ini yang berkali-kali saya sampaikan ke teman-teman pada saat saya memotong menggunakan rumus lingkar leher dibagi 4, dibagi 6, karena bahan ini cukup lentur, jadinya loss dia, lebih dia ya. Coba kita lihat di sini ya, lebihnya berapa? Apakah masih aman? Nah, ini kalau segini masih aman nih. Kelihatan ya, sini, ini ke sini. Masih aman, bisa dibilang pas lah ya. Oke lah, aman. Tetapi kalau bahannya lebih kaku, dia malah kurangnya sekitar segini nantinya. Kalau banyak kaku, kalau bahannya lebih lentur lagi bisa lebih banyak. Makanya di bagian badan depan ini turunnya saya nggak terlalu tinggi, jadi nggak terlalu dalam turunnya, tetap di bagian 6 saja udah. Kalau misalkan terlalu dalam, khawatirnya nggak bisa dirubah lagi. Yang jelas yang patokan di bagian pundak, leher di bagian pundak itu yang harus pas. Bagi 6 tambah 1,5 sudah termasuk kancing itu ya, dari ukuran garis kancing tuh 1,5-nya itu untuk batas tepian pundak atau puncak pundaknya itu nggak saya rubah. Yang saya rubah itu di bagian sini nanti. Kalau kekecilan ini saya rimbas lagi, saya gunting lagi, gedein lagi, tapi tidak sampai sini saja. Oke, kalau kurang saya gedekan lagi, kalau lebih kan nggak bisa. Kalau lebih, udah kelebihan susah. Jadi ini tetap saya tinggikan untuk mencari aman. Oke. Lalu kita memasang kerah, yang pertama kita tandai di sini ya. Lalu ini juga kita kasih tanda tengahnya. Kita boleh jahit dari sebelah sini ya. Kita akan mulainya dari sebelah sini teman-teman, dari yang ada plaket ini. Tetapi di bagian ujungnya kita kunci dulu agar tidak bergeser, jadi hasilnya tidak nongol bagian kaki kerahnya itu ya. Coba kita kunci dulu di bagian ujungnya. Maksudnya ujung itu ujung nanti kita berhentinya di mana, itu ujungnya situ. Nah, di sebelah sini kita kunci dulu ya. Kita kunci dan pastikan rata di sininya nih. Nanti jadinya itu rata, dipastikan seperti ini tuh. Ya, sambungan ininya rata ya. Itu fungsinya dikunci. Boleh di sebelah sini kita kunci juga, kita jahit ya. Di tengahnya itu kita jahit. Boleh, di sini juga kita jahit. Kalau di tengah saya sebenarnya jarang karena sering menjepit ya. Kalau yang lain ya buat alternatif cara aja, di sini kita kunci dulu. Sedikit saja buat tahanan aja ya. Nah, seperti ini. Baru kita mulai dari ujung sini ya, bagian depan. Perhatikan di sininya nih caranya. Kita jahit ke sini. Kita pegang yang ini nih. Ya, ini kaki kita keluarkan. Kita ratakan seperti ini langsung. Jadi sampai ke bagian tengah. Jahit pelan-pelan ya, jangan sampai ada yang terlipat. Kita ratakan. Lalu kita pegang yang bagian ujung. Kita ratakan kembali.
Cara ngecek jahitan dasar itu bagus atau tidak di sini ya. Rata nggak nih jahitannya? Oke, dirasa sudah rata. Lalu kita putar seperti ini teman-teman ya. Nah, diadukan ujung sama ujung. Ujung sama ujung ya, kita pegang. Lalu kita pegang bagian pundak di kiri dan kanannya. Sini. Sama nggak jaraknya? Kalau sama berarti udah oke ya. Kalau sama sudah oke. Lalu yang selanjutnya ini boleh teman-teman cekrik-cekrik, boleh tidak. Bagusnya sih memang dicekrik-cekrik, tapi saya nggak biasa bagian sini dicekrik-cekrik ya. Karena nanti suka ada perubahan, nanti susah lagi ngerubahnya. Oke. Untuk nyetiknya, saya gunakan benang atas yang warna hitam. Karena mengikuti ini ya, mengikuti kaki kerahnya. Inilah repotnya beda warna. Yang variasi-variasi itu repotnya begini nih. Ganti benang lagi ya. Tapi ya itulah resikonya penjahit. Semua pekerjaan ada resikonya. Kita nanti akan mulai dari sini ya. Dari bagian sini lanjut ke sini terus, tetapi di ujung-ujungnya lagi-lagi kita kunci dulu. Kenapa harus kita kunci? Supaya hasilnya lebih rapi dan saat jalan menutup itu enggak bergeser-geser. Ini khusus bagi pemula, tips buat pemula seperti ini ya. Ini kita dorong nih pakai yang lancip. Sini kita tusukkan di sini ya. Lalu kita dorong begini. Supaya di sini benar-benar press. Nah, gini ya. Setelah ini baru kita kunci. Ini buat kuncian dulu, nanti dibongkar lagi. Oke, cukup gini ya. Buat pegangan ya. Lalu di sebelah sini juga sama. Sebelah sini juga sama. Kita dorong ininya biar benar-benar press di bagian ujung, rapi. Kerahnya itu benar-benar rapi ya. Oke. Jadi kuncian ini dikunci aja kalau bahan seperti ini masih kadang-kadang ngegenjul gitu. Nih, maksud saya biar nggak seperti ini. Tuh, ada penjulan di sini nih, nggak rata. Ya. Itu bisa terjadi karena jahitan dasar pada saat pembuatan kerah juga kurang pas atau terlalu mepet ke staffleg ya. Jadinya dia nendang gitu, bahasanya nendang. Oke, kita coba lagi. Kita buat kuncian lagi ya. Coba cek. Berbagai cara kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, ini lebih bagus lagi. Oke. Kita mulai dari sini. Mulai menutup menutup leher atau kerah. Mulainya dari posisi pundak. Nah, ini kita ratakan dulu ya. Kita mulai, boleh dikunci, boleh tidak. Saya jarang dikunci di posisi ini karena nanti dikuncinya di jahitan terakhir ya. Pelan-pelan saja teman-teman. Nah, ini juga sambil didorong juga sama, meskipun sudah ada kuncian, ini tetap kita bantu. Gulanya keras sekali nih. Pelan-pelan saja di bagian buletan ini. Boleh kalau misalkan teman-teman nggak bisa seperti saya ini ya, diputer-puter posisi rodanya diputer-puter. Nah, puter pakai tangan, dan jalanin mesinnya diputer pakai tangan. Maklum lah, saya masih amatiran ya.
buat jahitan satu di sini. Lihat lagi. Ini pas ya. Ini kita bantu sonok lagi. Situ juga ada jahitan lagi. Relax kan ke sini ya. Nah, ini kan jahitan dasarnya nih, kita sama-samakan agar tidak nongol ke bagian depan. Ini kita tarik. Oke, kita kunci. Oke kawan, tinggal kita gosok ya. Nah ini resikonya nih. Ini seperti ini masih agak mengerut. Nah di sininya nih. Dia kurang narik. Kenapa kurang narik? Karena saya bilang tadi, saya kurang jeli saat saya memotong, membuat pola. Seharusnya di bagian kerung leher itu dinaikkan lagi untuk badan depannya, biar tidak kejeblosan. Ini bahannya cukup tebal tetapi lentur gitu ya. Apa sih namanya, bleyar-bleyur. Jadinya begitu di posisi jahitan lengkung, guntingan yang lengkung, dia mekar dia. Lebih panjang dari ukuran sebenarnya, padahal harusnya lebih pendek sekitar 2 cm. Ini malah lebih panjang 1 cm. Tapi nggak apa-apa lah karena udah jadi ya. Tinggal kita sikapi bagaimana nanti cara menggosoknya supaya hasilnya lebih rapi ya. Ini dampak dari mana, kelihatan nggak? Nah ini ya, dampak dari jahitan kerah. Nanti kita bisa akalin di gosok, mudah-mudahan bisa waras, bisa sembuh ya. Yang bagian depan aman, jadi bagian sini saja nanti kita gosok masih aman ini ya. Oke, setelah itu kita jahit bagian samping teman-teman. Jahit bagian samping karena masang lengannya sekali lagi ini akan saya kolong. Kenapa saya kolong? Karena badan depan itu lebih besar dibandingkan badan belakang dan pemasangan lengan harus maju 1 cm. Dan juga karena memang dari contohnya, dari permintaan konsumen itu tidak menggunakan stik pundak. Jadi itu lebih aman buat saya melakukan pengolongan. Pemasangan lengannya dikolong. Karena memang lengannya tidak di stik pundaknya ya. Sekalian saja polanya saya buat karena orangnya juga agak sedikit perutnya lebih berisi lah ya. Lalu sisi yang sebelahnya kita jahit juga. Setelah ini nanti kita obras dulu, baru masang lengan ya. Oke, saya obras dulu teman-teman. Bagian samping sudah kita obras teman-teman, kita akan memasang lengan. Untuk proses pemasangan lengan ini, karena pilihannya adalah tidak di stick pada bagian pundak, maka pemasangan lengan saya majukan 1 cm. Karena kebetulan juga orangnya modelnya orang berperut buncit. Karena pemasangan lengan dimajukan 1 cm, maka proses pemasangan lengannya saya menggunakan sistem kolong.
Akan tetapi itu pilihan saja ya. Untuk proses pemasangan lengan sistem kolong, bagian kerung lengan pada lengan harus lebih besar daripada kerung lengan pada badan. Ya, bolehlah dikasih selisih sekitar 1 cm sampai 2 cm. Ya, dalam proses pemasangannya, di bagian kerung lengan pada lengan, kita akan jahit terlebih dahulu untuk mengurangi kelebihan 1 sampai 2 cm yang tadi itu ya, dan supaya hasilnya lebih bagus. Baik teman-teman, kita akan mulai jahit gabung lengan. Begini caranya, batas jahitan pada bagian lengan itu kita tempelkan pada batas tanda yang maju 1 cm pada pola badan. Lalu kita jahit dengan posisi potongan lengan ada pada bagian bawah. Seperti ini teman-teman. Jahit sesuaikan pada kampuh yang sudah kita buat. Jahit pelan-pelan ya. Pada bagian ini, bagian lengan kita kendorkan ya, dan bagian badan kita tahan sedikit. Jahit pelan-pelan, lalu kita sesuaikan lagi dengan tanda di bagian puncaknya. Di bagian sini, bagian lengan masih kita kendorkan teman-teman. Kita sesuaikan kembali dan masih kita kendorkan. Nah, ketika mau mencapai puncak, bagian lengan yang akan kita press ya, kita tarik seperti ini ya, bagian lengannya. Bagian badan kita sesuaikan. Ini juga sama, bagian lengannya masih kita tarik sedikit. Nah, setelah mau turun, baru di bagian lengannya kita kendorkan kembali ya, teman-teman. Kenapa dilakukan hal seperti itu? Karena untuk potongan atau untuk bahan ini ya, itu kondisial saja sebenarnya. Untuk bahan ini, ada posisi tertentu yang nggak boleh kita kendorkan atau nggak boleh kita kencangkan. Karena nanti efeknya akan ngerut meskipun tidak di stick. Nah, ini hasilnya ya, seperti ini hasilnya. Di bagian sini kalau misalkan dikendorkan, dia tetap akan ngerut untuk bahan ini. Apalagi kalau di stick ya. Jadi di bagian puncaknya itu tidak dikendorkan. Kecuali bahan katun biasa itu saya kendorkan di bagian puncak lengannya. Oke. Lengan sudah selesai, tinggal kita obras nanti ya. Sekarang kita akan melakukan proses klim bawah teman-teman. Sebelum melakukan proses klim bawah, di bagian kaki keras seperti ini, kita samakan dulu ke bagian bawahnya, kiri dan kanan. Kenapa harus disamakan dulu? Karena ini panjangnya sudah berubah. Kenapa panjangnya berubah? Karena di bagian sebelah kanan hanya ada 1 stikan, di bagian sebelah kiri ada 4 stikan. Itu sangat berpengaruh ke panjangnya. Oleh karena itu kita harus menyamakannya terlebih dahulu, lalu kita kasih tanda. Seperti ini teman-teman. Dalam pola saya, bagian badan depan itu dibuat miring. Nah, timbul pertanyaan bagaimana cara ngelimnya. Sedangkan di bagian bawahnya itu dibuat miring. Seperti ini ya. Miring, nanti jadinya seperti ini dong. Nanti akan nongol di bagian ujungnya. Oke, teman-teman mari kita simak caranya ya dalam video ini. Caranya adalah seperti biasa, kita seperti ngelim biasa saja, begini ya, ngelim pada umumnya. Dari sebelah ujung yang akan kita jahit, ini kan ujung nanti berhentinya di sini. Nah, posisi berhentinya kita kunci dulu. Seperti ini ya, kita kunci dulu. Kita kunci dulu begini. Oke. Ini ujungnya begini, kita kunci. Begini ya. Rata kan? Lalu yang memulainya bagaimana? Ya tetap kita luruskan begini saja, sama. Kita luruskan begini saja. Sama pada saat ngelim biasa. Ya.
sama saja kita paksa. Kita paksa. Oke, segini ya. Kita tutup dulu di sini. Set, baru ke sini. Sampai pada batas ini kita luruskan normal seperti pada ngelim biasa saja, teman-teman. Setelah dari sini kita memulainya dengan sedikit memaksa karena ini miring tuh. Ini membuktikan miring ya. Di bagian kelimanya agak kendor seperti ini. Kita boleh ukur-ukur dulu sebagai batas untuk kelimannya di bagian tengah seperti ini. Lalu kita tarik. Nah, itu kelihatan kan kendor kan? Nah, itu. Kita paksa saja, kita perhatikan, kita luruskan dengan sistem tarik ulur. Yang penting meskipun agak muntir sedikit, ketika digosok kita bisa hilangkan dengan proses gosok tersebut ya. Sama normal seperti yang lainnya juga seperti itu. Itu hanya sekedar trik menjahit saja teman-teman. Nah, di bagian belakang normal seperti biasa, di kelim biasa saja seperti ini teman-teman. Begini cara menjahit saya ya. Proses ngelim pada baju yang badan depannya miring itu memang agak kesulitan di bagian badan depannya saja seperti ini ya. Tetapi mudah-mudahan setelah menyimak video ini dengan cara tarik ulur yang dipegang di bagian mana, yang digeser di bagian mana, teman-teman dapat memahami dan mendapatkan manfaat dari video ini. Kita lanjut teman-teman, tips menggosok PDH yang rapih ya. Tadi sudah kita jelaskan cara menjahitnya, perhatikan sini ya. Nih. Nampak sepintas ini siku, tapi sebenarnya tidak ya. Ini sebenarnya tidak siku karena memang polanya saya miringkan ya. Polanya saya miringkan. Cek di sebelahnya. Tuh. Jadinya malah nampak lurus ya. Jadinya malah nampak lurus, tapi sebenarnya ini tidak lurus. Ini miring ya, miring. Kalau misalkan lurus, tadi di sticknya cukup mudah tuh. Garis lurusnya adanya di sini. Tapi cara jahitnya, cara ngelimnya ya seperti tadi itu. Kita kunci dulu di ujung-ujungnya, baru kita jalan, kita paksa di bagian sini dengan pelan-pelan maksanya. Sehingga tetap rapih, tidak ngerut. Ya, seperti itu. Kalau ngerut di bagian dalam nggak apa-apa. Begini memang sengaja biarin. Yang penting di bagian luar aman. Ya, oke. Lalu tadi untuk menggosok yang di bagian sini, karena ini terlalu kendor ya. Terlalu kendor. Jadi agak mengerut. Kita coba cara gosoknya begini teman-teman. Kita gosok yang bagian bawah dulu deh. Bagian bawah dulu seperti ini ya. Kita gosok nih. Boleh pakai alas, boleh tidak ya. Kalau dari bagian dalam, jadi perhatikan di kainnya saja. Kalau kainnya aman, nggak usah pakai alas juga nggak apa-apa. Nggak usah pakai alas juga nggak apa-apa kalau kainnya aman ya. Tapi kalau kainnya tidak aman, lebih baik pakai alas. Khawatirnya nanti begitu sudah dicoba kurang panjang atau konsumennya meskipun sudah pas panjangnya meminta dipanjangkan lagi kan. Nah, bagian jahitan samping dimiringkan, bukan dilipat begini gosoknya ya, bukan dilipat begini, tapi dimiringkan kampuhnya saja. Nih. Jadi dibulatkan jahitannya itu gosokannya dibulatkan, bukan dipatahkan. Ini yang bagus seperti ini menurut saya untuk baju ini ya. Oke. Tuh, ini aja membuktikan ini bahwa ini adalah miring. Ini kelihatan dari garis ini ya, garis jahitan. Kalau lurus dia lurus ke sini. Oke. Pelan-pelan saja. Tuh. Jadinya rapi. Nah, kayak ini kan masih ada kerutan nih sedikit nih. Kita gosok boleh dari luar. Boleh dari luar seperti ini, tetapi harus pakai alas. Arahkan gosokan itu di bagian sini yang nampak ngerutnya. Tapi tetap harus pakai alas ya.
panas. Oke, tuh hilang. Oke, ya, kerutannya hilang. Lanjut ke seterusnya di bagian bawah juga lihat. Di bagian luar nampak halus, di bagian dalam agak ngerut karena di bagian luar saya tahan biar lebih halus di bagian luarnya. Coba kita gosok hasilnya bagaimana. Bahan ini memang cukup sulit ya, bagusnya di som kali. PDH bawahnya di som, kan nggak lucu. Nah, ini masih nampak ngerut, nggak apa-apa karena di bagian dalam, yang penting bagian luar rata. Tidak ada kerutan-kerutan ya. Ini untuk pemula harap sangat diperhatikan ya. Ini memang bagian setrika ini dianggapnya bagian yang sepele, cuman ya cukup penting ya. Sangat penting malah. Bagian finishing itu berat loh, ini bagian finishing. Ini berat ini gosokannya. Berat. Cukup penting lah ya. Pokoknya penting. Kalau salah-salah gosok nanti malah nggak jelas nanti. Jadi kembali lagi, jahitan halus itu atau jahitan bagus itu terdiri dari beberapa komponen ya. Pertama, cara ngukurnya yang benar. Oke, diulangi. Bukan yang pertama cara mengukur yang benar itu. Pertama, konsumennya yang bagus modelnya. Astagfirullahaladzim. Jadi konsumennya ganteng, badannya sespek gitu ya. Terus cara ngukurnya yang benar. Nah, baru tuh yang kedua tuh, cara ngukur yang benar. Ya. Cara ngukurnya yang benar. Lalu yang ketiga, cara motongnya yang bagus. Lalu yang keempat, cara jahitnya yang benar. Yang kelima, cara gosoknya yang benar. Kalau tidak bersambung atau tidak berhubungan satu sama lain, ya nanti hasilnya ada yang tidak benarnya. Dipakainya nyaman nih. Karena tukang potongnya, tukang ukurnya keren kan? Bagus. Tapi tukang jahitnya nggak bagus. Sayang, jahitannya jelek. Nah, jahitannya halus nih, tapi kok dipakainya nggak nyaman. Nah, tukang jahitnya bagus, tapi yang ukur sama yang motongnya nggak tepat. Gitu. Ya seperti itu. Jadi semuanya berkesinambungan. Semuanya udah bagus, tapi kok lecek. Nah, tukang finishingnya itu yang salah. Atau bagian packingnya yang salah. Jadi semuanya berhubungan ya teman-teman ya. Jadi bantal ini sangat berfungsi buat saya yang amatiran ya. Oh ya, kemarin di YouTube apa di mana ya lupa, saya ada yang nanya di komentar, Kak, bagusan spray apa bagusan pakai alat yang kakak pakai ini buat airnya? Ya bagusan spray kali ya, tapi saya capek kalau spray serot. Kalau ini kan tinggal udah. Terus juga kan ini gratis, bisa nyari di tempat sampah. Nah ini kerah kita buka seperti ini ya. Bagian leher ini kita press lagi. Karena tadi itu kelonggaran saya motongnya. Jadinya ngerut-ngerut seperti itu. Tapi nanti juga sebenarnya nggak masalah. Nah, itu kita tahan ya di sininya. Sambil kita dorong ke bagian kerah. Setrikanya itu kita dorong. Nah, kalau bahan katun udah enak banget, ini bentuknya udah pasti rapi banget. Sebelah sini sudah aman, sebelah sini belum aman ya. Gelombang-gelombang gini ya biasalah. Tapi kalau tadi sebelum kita tutup dicekrik-cekrik dulu itu juga lebih bagus itu teman-teman ya. Jadi bisa mengurangi gelombang-gelombang ini kalau dicekrik-cekrik dulu. Tapi saya
jarang sih, bukan jarang lagi, kayaknya nggak pernah pakai dicekrek-cekrek ya, kita pakai cara gosok aja, patenkan di gosokan. Ini ya. Lalu di bagian tengah belum. Hati-hati juga dengan pemanasnya ya. Dan jangan lupa ngopi. Ngopi lagi. Udah aman kan? Tuh. Oke. Lalu di bagian lengan sini ya. Biasa kita berdirikan. Nah, kalau yang tidak di stick, kampuh jahitan itu mengarah ke lengan ya. Kalau yang tidak di stick. Tuh. Ya. Lalu untuk lengan, ini kita langsung buat seperti ini saja ya. Wah, gede banget sih ini ukurannya nih. Nah, ini ya. Kita buat ratakan dulu di sini nih. Ya. Lalu kita kasih alas untuk menekannya. Oke. Untuk bagian sini dalaman mansetnya kita gosok juga. Sini juga sama kita gosok. Kalau badan enggak ya. Kalau badan di bagian jahitannya enggak. Nah, gini. Masanya boleh gini. Jadi dari lengan ini kita bagi dua, kita tempelkan di bagian badan depan ya. Kita luruskan seperti ini. Kita kasih jarak dari atas sekitar 7 cm. Tempel begini. Jadi adanya di badan depan ya. Nempelnya itu di badan depan, dan untuk sebelah kirinya pun sama ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Begitu ya. Ini di sini posisinya tetap di bagian badan depan, ini juga di sini di bagian badan depan, ini di sini, dan di sini nama ya, nama orangnya di sini ya. Ini buat di subnya di sini. Kalau untuk tulisan di subnya ini dinaikkan saja, nggak boleh, jangan dipaskan, naikkan sekitar 1,5 cm dari tepi kantong atau tutup kantong, karena dia suka masukin ballpoint di sini ya. Perlu banyak pulpen kalau di sub itu. Ya. Tuh, oke. Seperti itu kawan-kawan. Nah, kalau misalkan ini saya satukan, ngancing seperti ini, lihat. Posisi lipatannya adanya di belakang ya. Karena badan depan saya buat lebih besar, dan posisi pemasangan lengan maju 1 cm. Ini juga sama. Maju 1 cm ya. Jadi menyikapi untuk masalah perut, dan di sini taruh di sini, tempel. Oke kawan, terima kasih yang sudah menyimak.
yang ikut belajar bareng. Mudah-mudahan video saya selalu dapat memberi inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah mengikuti kami terus, terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan ini berkah manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi.